Profil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan salah satu nama yang sangat populer dalam dunia Islam. Tidak lain karena Abu Bakar merupakan salah satu sahabat utama Rasulullah SAW. Banyak orang tua Muslim memberikan nama anaknya dengan Abu Bakar dengan harapan anaknya kelak bisa seperti sosok Abu Bakar yang sangat mencintai Rasulullah serta menjadi pahlawan Islam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy, sedangkan ibunya bernama Asma. Abu Bakar bertemu nasab dengan Nabi pada kakeknya yang keenam, yaitu Murrah. Ibunya memberikan julukan kepadanya Abu Bakar karena ialah putra pertama yang lahir yang tidak meninggal. Ia dilahirkan di kota Mokkah pada 27 Oktober 573 Masehi atau 2 tahun setelah tahun gajah. Ia berkulit putih, berbadan kurus, bulu rambut kedua pipinya tipis, berwajah basah, kedua matanya agak ke rongga mata, dahinya agak menonjol ke muka, dan wataknya pemberani. Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih muda daripada Nabi SAW dengan selisih 2 tahun beberapa bulan. Abu Bakar bersahabat dengan Nabi Muhammad sejak masih muda, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, menjalani profesi yang sama sebagai pedagang. Persamaan budi atau akhlak yang mereka miliki antara Nabi SAW dengan Abu Bakar menambah rasa kasih sayang, ketenangan jiwa, dan kebersihan hati di antara mereka. Sama-sama membenci kebiasaan orang-orang Quraisy yang suka menyembah berhala dan suka minum khamar, menambah hubungan kasih sayang di antara keduanya. Keduanya menjadi sahabat yang tidak pernah berpisah, melainkan jika ada suatu pekerjaan atau bepergian yang harus dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Abu Bakar tergolong seorang pemimpin dari kalangan suku Quraisy, juga seorang hartawan atau orang kaya di antara mereka. Ia sangat memahami jalur nasab orang-orang Arab dan kisah-kisah mereka, hingga orang-orang Quraisy menjulukinya Alimul Quraisy atau cendekiawan suku Quraisy. Pada masa jahiliyah, ia termasuk orang yang mengharamkan dirinya meminum khamar, sehingga ia tidak pernah meminumnya. Ia memiliki posisi penting pada masa kenabian dan dikenal sebagai penumpas kaum murtad. Pada masa pemerintahannya atau kekhalifahannya, ia berhasil menaklukkan daerah Syam dan sebagian besar daerah Irak. Ia dikenal memiliki sikap yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap sesama, juga orator ulung dan kesatria pemberani. Ada sekitar 142 hadis yang pernah diriwayatkannya. Ia wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Ia adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama, sekaligus orang yang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan kaum laki-laki. Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang betul-betul mengetahui Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Dialah yang mengetahui keistimewaan kenabian dan tanda-tanda kerasulan sebelum yang lain mengetahuinya. Sebagai bukti istimewanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Bakar yang artinya, "Saya tidak berkata tentang persoalan Islam, melainkan ia menolak kepada saya, dan ia mengulangi perkataannya kepada saya, kecuali putra Abu Quhafah," maksudnya Abu Bakar. "Sungguh saya tiada berkata kepadanya tentang suatu persoalan, kecuali ia mau menerimanya dan memegang teguh kepadanya." Melalui ajakan Abu Bakar, masuklah beberapa sahabat utama lainnya yang juga merupakan tokoh-tokoh bangsa Quraisy. Mereka adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan sebagainya dari para penduduk Mekah. Abu Bakar suka membantu bagi kaum muslimin yang lemah, orang yang mempunyai kebutuhan dan gemar membebaskan perbudakan terhadap kaum muslimin. Pada suatu ketika, ia melihat Bilal bin Rabah Al-Habsyi sedang disiksa tuannya dengan dijemur di atas pasir di bawah terik matahari. Di atas dada Bilal diletakkan batu agar ia lekas mati. Semua itu karena Bilal telah memeluk Islam, dan ketika itu Bilal selalu mengucapkan kata ahad, ahad atau esa-esa. Melihat itu, Abu Bakar menemui tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf, kemudian menebus Bilal dan memerdekakannya.
Setiap Rasulullah diganggu dan disakiti oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar selalu membela Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang khusyuk mengerjakan sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ketika Nabi sedang sujud, Uqbah mencekik Rasul dengan pakaiannya. Maka Abu Bakar cepat-cepat berdiri membela Rasul dan berkata, "Apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki karena dia mengatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu?"